Halo, vlog, vlog kali ini akan membahas tentang Visual Studio Code dan bagaimana menggunakan Visual Studio Code untuk menggambar flowchart. Seperti kita ketahui, flowchart dalam pemrograman adalah representasi visual dari algoritma logika program yang memungkinkan programmer untuk memahami dan mengembangkan program lebih baik. Biasanya program flowchart terdiri dari simbol-simbol geometris dan panah-panah yang menggambarkan urutan instruksi dalam program dan dapat membantu dalam mengidentifikasi kesalahan atau masalah dalam program. Selain itu, flowchart dapat digunakan sebagai dokumentasi untuk membantu programmer lain dalam memahami program yang telah dibuat. Dengan demikian, flowchart merupakan alat yang penting dalam pemrograman yang membantu mempercepat dan mempermudah pengembangan program yang efektif. Nah, kali ini bagaimana kita membuat flowchart dengan Visual Studio Code. Karena daripada kita menginstal aplikasi lain untuk membuat flowchart, kemudian menulis codingan atau kode program dengan Visual Studio Code, alangkah baiknya kalau Visual Studio Code bisa kita gunakan juga untuk membuat flowchart. Ada beberapa cara untuk membuat flowchart. Yang pertama itu kita menggunakan seperti alat pembuat grafis gitu ya. Jadi dalam bentuk grafis. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah dari pluginnya atau extension dari Draw.io. Nah, sekarang kita coba cari plugin Draw.io. Nah, ini salah satu plugin Draw.io yang cukup banyak peminatnya atau penggunanya, hampir 1,2 juta download. Nah, jadi tadi pilih saja di bagian extension, ketik draw.io, kemudian kita pilih draw.io integration dari Henning Dietrich gitu ya, kemudian kita install. Nah, ini proses instalasi. Nah, setelah selesai, kita bisa ke bagian Explorer. Kita buat satu filenya itu namanya bebas, tapi extensionnya yang penting. Jadi agar si extension Draw.io ini bisa mengenali itu ya filenya. Ini contohnya kita buat hello world.draw.io. Jadi extensionnya adalah Draw.io. Nah, begitu dibuat Hello World Draw.io, maka otomatis Visual Studio akan membuat atau menampilkan area kerja untuk menggambar. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa menggambar secara visual. Kita bisa ketikkan misalnya prosesnya apa. Misalnya tulis nama. Kemudian kita buat lagi satu misalnya hitung angka. Nah, nanti kita bisa tambahkan panahnya mau panah gaya melingkar gitu ya, atau bisa juga panahnya yang lurus seperti ini. Nah, biasanya flowchart kita membuatnya lurus. Nah, tapi kelemahannya ini sepertinya agak susah kalau kita memikirkan pembuatan flowchart untuk pemrograman, tapi harus menggambar secara manual gitu ya. Jadi ini perlu kemampuan
pemrograman juga, karena kan di pemrograman kadang kita selain ketemu alur urutan yang seperti ini, juga kita ketemu alur urutan misalnya seperti percabangan, perulangan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita ketemu hal seperti itu, maka kita harus membuat panah-panahnya disesuaikan dengan struktur percabangan atau perulangan yang kita ingin buat. Nah, daripada kita harus berfokus membuat gambar, mending kita cari extension lain yang bisa mempermudah kita untuk membuat flowchart, tapi tidak harus menggambar, tapi cukup mengetikkan saja. Nah, salah satu extension yang bisa kita gunakan itu adalah kita ketik saja di sini text to flowchart in markdown gitu ya, kemudian enter. Nah, ini kita pilih. Nah, ini salah satu extension yang bisa kita gunakan untuk mengubah teks menjadi flowchart. Nah, kemudian kita install. Nah, setelah install kita kembali ke Explorer. Sekarang kita buat filenya ya. Kalau tadi yang dry.io extensionnya harus dry.io. Kalau yang ini tadi kan namanya adalah extension text to flowchart in markdown. Artinya kita harus membuat file untuk markdown. Nah, file markdown itu extensionnya adalah md. Jadi kita buat hello world.md. Nah, kita buat ini. Setelah itu kita untuk membuat teks menjadi flowchart harus kita tambahkan headernya. Headernya itu adalah tefca. Jadi ini aturan yang dibuat oleh si pembuat extension ini. Nah, jadi ada tefca, kemudian di bawahnya ada tanda petik 3, kemudian tefca, kemudian diakhiri dengan tanda petik 3 lagi. Nah, selanjutnya nanti kita tulis di sini teksnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada kemudian kita tinggal kita buat ya, misalnya mulai, kemudian berhenti. Nah, karena ini markdown, kita bisa mereview hasilnya. Ini cukup tekan tombol sebentar. Nah, kita untuk mereview hasilnya, kita tekan tombol ini ya, di ujung ini ada split editor. Yang ada 2 tombol, ada split editor right, sama yang di sini open, sampingnya sebelah kiri open preview to the site. Jadi kita pilih yang open preview. Nah, kita lihat, bisa dilihat dengan hanya menulis teks kita sudah membuat flowchart. Nah, di sini kita beri contoh lagi, misalnya jalan kaki. Kemudian jika ada lubang, jangan pakai jika ya, pakai if. If ada lubang, kemudian menghindar. Nah, jadi di sini jika ada lubang menghindar gitu ya. Nah, ini kan lebih gampang. Kalau misalnya tadi pakai draw.io, kalau untuk membuat percabangan seperti ini ya harus manual. Kalau sekarang tidak. Ini contoh percabangan. Bagaimana kalau perulangan? Kalau perulangan kita bisa menggunakan misalnya while lapar maka makan. Nah, jadi
Ini contohnya, jadi kalau lapar maka makan, kalau sudah tidak lapar maka, jadi ibaratnya seperti itu ya, kalau sudah tidak lapar maka berhenti gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakannya untuk membuat flowchart dengan hanya cukup menulis alur yang kita inginkan. Nah, oke, mungkin semoga berguna. Terima kasih.